Shalom Lifehouse Family, how are you today? Saudaraku, pada minggu pagi hari ini, siapkan hati saudara, kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Yang akan disampaikan oleh Pastor Ruli Simorangkir. Tentunya siapkan catatan saudara, siapkan Alkitab saudara. Jangan ada distraction dalam 30-35 menit ke depan ini. Biar hati kita fokus supaya kita mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, bicaralah kepada masing-masing kami. Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Supaya kami mendengar, mengerti, dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Dan kami rindu benih firman-Mu berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapkan hati saudara dan kita sambut Pastor Ruli Simorangkir. Please welcome. Shalom saudara-saudaraku terkasih, Lifehouse Community dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada pada saat ini. Puji Tuhan kita bertemu lagi dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya berikan judul Hoarder. Saya mulai. Kita tentunya sama-sama tahu bahwa dunia ini atau hidup yang kita jalani hari ini adalah perjuangan. Dan perjuangan hidup kita itu adalah perjuangan yang multidimensional. Banyak banget aspek-aspeknya, banyak banget hal-hal yang harus kita perjuangin. Kita harus berjuang untuk bisa bertahan hidup, berjuang untuk mempertahankan hubungan rumah tangga baik antara istri dengan suami ataupun istri suami dengan anak-anak. Belum lagi kita juga punya perjuangan untuk mendidik anak, memperoleh pendapatan banyak sekali. Semua perjuangan yang barusan saya sebutkan itu adalah perjuangan yang baik dan memang harus kita menangkan. Sebagai orang-orang benar di dalam Tuhan, kita bertanggung jawab dan kita harus selesaikan semua beban tadi, perjuangan tadi dengan sebaik-baiknya. Tapi ada lagi, orang percaya itu beban perjuangannya jauh melebihi orang-orang non-percaya. Orang non-percaya aja udah berat banget, seperti tadi banyak banget perjuangannya. Itu orang non-percaya. Tetapi untuk orang yang percaya ditambah lagi satu beban. Yaitu kita harus berjuang untuk melepaskan diri kita ini dari memuaskan keinginan tubuh dan keinginan daging, keinginan mata dan segala keinginan-keinginan yang lain. Ya, dikatakan begini dalam Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Lihat. Nah, di sini mungkin udah ada yang keberatan sama apa yang saya sampaikan. Pastor, ini baru awal, baru pembukaan. Kok udah berat banget yang diomongin soal beban dan perjuangan dan lain-lain. Saya mau jawab begini, betul Bapak Ibu saudara-saudaraku. Memang perjuangan hidup orang benar itu berat. Dan saya nggak mau menjanjikan sesuatu yang yang muluk-muluk kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya jujur aja gitu, harus ngomong. Ketika kita mau menjadi orang benar, maka perjuangannya pasti berat. Jangankan untuk berjuang menjadi orang benar. Berjuang untuk bisa sekolah aja berat. Nggak ada. Perjuangan yang enteng itu nggak ada. Lagi pula kita memang diciptakan untuk menjadi perwira-perwira. Makanya nggak bakalan enteng, nggak bisa. Nah, saya mendingan jujur aja. Tapi Bapak Ibu nanti di ujung akan saya sampaikan apa yang kita bisa peroleh kalau kita mau ikut dalam perjuangan itu. Ya, oke saya lanjutin. Nah, perjuangan kita itu adalah bagaimana caranya untuk tidak merawat
tubuh kita ini dan memuaskan seluruh keinginannya. Kata kenakanlah, ya, tapi tadi saya ulang dulu ya, sekali lagi ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kata kenakanlah di situ menggunakan kata Yunani endisaste, akar dari endio. Sifat atau cara penulisannya dalam ayat itu berbentuk aorist middle imperatif second person plural. Ya, harus ada sedikit begitunya lah supaya teologi gimana gitu. Ya, oke. Jadi aorist middle imperatif second person plural. Artinya apa? Kata kenakanlah itu menjadi sesuatu yang betul-betul dikasih garis bawah, ditambahin dengan kata bold, ya ditebelin, dikasih garis bawah, diwarnain merah. Dengan maksud adalah supaya betul-betul dilakukan oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ini bukan cuma sekedar slogan, tetapi sesuatu yang betul-betul harus dilakukan. Kata ini dalam bahasa Inggris terjemahkan menjadi to dress, to clothe, to put on. Jadi maksudnya adalah, mengenakan cara hidup Kristus itu harus seperti kita pakai baju. Harus seperti kita pakai jas. Gimana sih kalau kita pakai baju dan jas? Harus pas. Harus enak dipakai, gak boleh kedodoran. Nah seringkali orang Kristen ngomongnya, kita mengenakan cara hidup Kristus. Ngomongnya. Tetapi ternyata omongan itu kegedean. Seperti jas yang dipakai kegedean. Logor bos. Gak enak dilihatnya. Nah kata kenakanlah dalam ayat tadi itu bermaksud untuk mengatakan put on. Bener-bener pakai. Put it like seperti jas. Pakai seperti jas. Gak boleh kedodoran. Jangan ngomong gede. Orang percaya gak boleh ngomong gede. Orang percaya itu harus betul-betul memperjuangkan. Berusaha setengah mati serius untuk hidup seperti Kristus hidup. Gitu. Nah saya khawatir bahwa bukannya terbeban untuk mengenakan cara hidup Kristus. Manusia hari ini justru terlalu biasa untuk mengenakan cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Banyak orang Kristen hari ini yang justru larut, terikat untuk terus-menerus memuaskan keinginan tubuhnya. Oke, stop dulu di situ ya. Ini sekarang saya mulai bikin perkaranya nih. Bukannya kita mau berusaha untuk mengenakan cara hidup Kristus. Banyak orang Kristen hari ini yang justru sekedar memuaskan keinginan hatinya. Itu perkara yang saya bangun. Argumen yang saya bangun. Stop dulu di situ. Saya mau pindah dulu fakta lain, nanti saya gabung. Pada tahun 2013, American Psychiatric Association menemukan suatu penyakit psikiatris, suatu sakit kejiwaan gitu, suatu sakit kejiwaan yang oleh mereka disebut sebagai hoarding, H-O-A-R-D, hoarding. Hoarding adalah suatu penyakit yang bersifat atau suatu perilaku kompulsif. Perilaku kompulsif, mengumpulkan barang. Begitu parahnya penyakit itu, sehingga pelakunya itu yang namanya hoarder ya, hoarding dilakukan oleh hoarder. Nggak pernah mau buang barang apapun. Jadi kalau dia suka botol atau botol plastik begini, ini botol plastik nggak bakalan pernah dibuang. Rumahnya penuh sama barang-barang serba tak berguna. Dulu saya pernah tinggal di suatu tempat gitu ya. Dan waktu saya ada di sana dulu, saya tuh sempat kerja. Kerjanya nganter pizza. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya bawa pizza dong, malam-malam kan. Buka mobil, nganterin pizza, masuk ke rumah orang. Pas saya masuk ke rumah orang, saya buka pintu. Saya suka bingung. Ada rumah-rumah orang-orang itu ya,
yang isinya sampah dari ujung ke ujung. Benar-benar dari ujung ke ujung. Dari lantai sampai ke atap itu isinya sampah total. Dari ujung satu ke ujung yang lain. Dari dari kamar tamu sampai dapur isinya sampah. Dia punya kucing, kucingnya ada banyak. Kucingnya punya kotoran, kotorannya nggak dibersihin. Botol ada di mana-mana. Kardus pizza banyak keletakan. Saya bingung, ini orang ngapain sih kayak begini? Ternyata pada tahun 2013 perilaku seperti ini disebut sebagai hoarding. Dia ngumpulin barang yang gak berguna, terus dikumpulin. Gak mau dibuang, itu namanya hoarding. Nah, disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui. Banyak manusia yang di dalam jiwanya sesungguhnya adalah hoarder. Dan dunia hari ini menyajikan pemenuhan tanpa batas dari semua keinginan manusia. Mau apa? Seolah-olah seperti dijejerin gitu, seperti ditaruh di meja prasmanan yang boleh kita pilih. Mau apa? Mau nyenengin diri dalam hal apa? Nih, pilihan menunya banyak luar biasa. Untuk mereka yang suka barang-barang branded, gak kurang-kurang kan barang-barang branded. Gak peduli lagi lockdown, gak peduli lagi pandemi, kita tetap bisa belanja barang apapun. Dan itu orang terus-terusan kepengen, gua pengen dapat lagi, lebih banyak lagi. Udah punya loh, udah punya, barangnya bukannya gak punya. Tapi kita kayak hoarder, kita kepengen terus dapetin lagi, terus dapetin. Dibilang tadi sama Tuhan, jangan memenuhi keinginan tubuhmu dengan segala keinginannya. Kita bilang, oh iya Tuhan, siap. Tapi prakteknya enggak loh, kita terus nyari. Maaf, dari tadi saya terlanjur kok ngomongnya kita. Bukan kita. Ini orang Kristen di pedalaman Singapura, bukan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tapi banyak yang begitu tuh, orang Kristen banyak yang kayak gitu. Mobil, di garasi mobil, ya ampun. Saya punya kenalan ya, ada orang ya. Mobilnya bisa ratusan loh. Ratusan, bukan mobil murah, mobil mahal, ratusan. Motor gedenya dia bisa hampir 100. Coba, jam, ya ampun banyak. Jadi untuk orang yang kepengen atau suka dengan barang-barang seperti itu, dunia ini menyajikan. Mau pilih, mau apa? Mau yang mana? Silakan. Of course gak semua orang suka sama barang merek. Tapi untuk mereka yang suka dengan titel akademis. Ya elah, titel akademis. Di Uber juga ada orang yang, orang Indonesia, yang dapat 19 gelar dalam 13 tahun. Di Uber terus. Penting banget untuk dapat 13 gelar. Penting banget. Ya bagus sih. Itu peningkatan diri bagus. Cuma benar-benar perlu gak sih? Benar-benar perlu gak? Apa cuma pengen ngikutin keinginan daging? Itu harus kita perhatiin hari ini. Jangan lihat sekeliling. Jangan lihat orang samping, kiri, kanan. Jangan. Lihat pada diri kita sendiri. Yang kita udah punya hari ini nih, betul-betul kita memang butuh atau cuma sekedar supaya kita punya? Supaya kita bisa puas gitu. Kalau kita bisa puasin diri kita dengan cara seperti itu, that's hoarding. Pelakunya adalah hoarder. Ada nama notaris. Wow, nama gelarnya macam-macam. SH, MH, MHUM, LLM, MKN, MMS, EMBA. Penting banget gak sih? Penting banget gak sih? Udah jangan nyalain orang, lihat kita. Penting banget gak apa yang kita punya segitu banyaknya? Untuk orang yang punya rasa sakit hati, kecewa. Itu dia yang dipilih, yang dijagain terus-terusan. Sakit hatinya, kecewanya. Padahal Tuhan udah bilang ya. Lepaskan pengampunan sayang. Lepaskan pengampunan. Kita kan berdoa, ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku.
secara teori, seperti jas yang kebesaran, kita senang banget bilang, aku sudah mengampuni. Sudah mengampuni. Tapi orang nambahin kalimatnya berikutnya begini, aku sudah mengampuni, tapi tidak melupakan. Waduh, kan begitu kan? Prinsipnya kita nggak mau ampunin. Nah, ini adalah perilaku hoarding. Dan ini merusak. Rumah tangga bisa rusak loh gara-gara kayak gini. Suami sama istri kan dua-dua orang yang sama sekali jauh dari sempurna. Betul gak sih? Orang yang bisa bikin salah, ya gak sih? Suaminya bisa bikin salah, istrinya bisa bikin salah. Waktu suaminya bikin salah, istrinya bilang, oke Pak, aku ampuni kamu. Tapi dalam hati gini, tapi aku tidak melupakan. Itu seperti pakai jas kegedean. Kita udah berdoa, kita bilang Tuhan ampunilah aku akan kesalahanku seperti aku juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Tapi kita hoarder, gak diampunin. Aku mengampuni tapi tidak melupakan, rusak. Maka nanti antara suami sama istri yang ada apa? Curigaan. Yang ada keikat dengan masa lalu. Tapi dulu mah kamu pernah bikin begini. Tapi dulu Pak kamu pernah bikin begini. Ya elah terus aja, gak ada habisnya. Ingat yang tadi udah dikatakan di dalam ayat yang kita sudah baca dalam Roma tadi. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan mari kita baca sama-sama yang ini. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Waktu kita jagain terus tuh, kita keep terus sakit hati kita, marah kita. Ini kan jadi dendam. Dendam lama-lama kan jadi borok ini. Akhirnya apa yang terjadi? Wajah batiniah kita jadi jelek. Muka kita bisa cantik, bisa ganteng. Tapi Tuhan gak melihat muka kita, bukan rupa kita yang dia lihat. Hati yang Tuhan lihat. Dan ketika Tuhan melihat hati kita, dan hati kita dipenuhin sama barang merek, ego, dipenuhin sama keinginan untuk dapetin gelar, keinginan untuk mempertahankan kemarahan, kesakit hatian. Udah deh. Udah. Tuhan lihat, jelek. Gak bagus. Hoarder itu. Jadi kalau masih ada di antara Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, saya percaya gak ada. Saya ulangi, apabila ada yang masih menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, dengan segala alasan. Bahkan ada orang yang nyimpan dendam kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi padaku? Why God? Why? Banyak yang begitu. Hari ini saya mau sampaikan begini. Kalaupun Tuhan mau bercerita kepada kita tentang mengapa hal-hal yang tidak enak harus terjadi di dalam hidup kita. Waktunya terlalu pendek. Allah mau cerita, tapi waktu hidup kita itu terlalu pendek untuk bicara hal-hal seperti itu. Belum lagi nalar kita, pengetahuan kita juga terlalu sempit untuk bisa diceritakan oleh Allah. Tapi ada satu hal yang Tuhan berkata kepada kita. Tuhan tidak memiliki rancangan buruk apapun di dalam hidup kita. Enggak ada satu hal. Dan dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Maka udahlah, jalan aja. Enggak semua pertanyaan hidup kita bisa dijawab hari ini. Enggak bisa. Tapi udah jalan aja. Yang Tuhan minta, janganlah kita menjadi hoarder terhadap rasa dendam, sakit hati kita. Jangan, lepasin semua itu. Kenapa? Karena prinsipnya kalau kita melupakan mengampuni, itu adalah obat untuk kita sendiri kok. Bukan untuk kepentingan orang, bukan untuk kepentingan Tuhan. Itu untuk kepentingan kita sendiri. Ampuni. Nah, dunia ini makin durhaka.
Ada kalimat di dalam Matius 24 ayat 12 yang jika dibaca berkata sebagai berikut. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kata durhaka di situ diambil dari kata Yunani anomia. Kata anomia ini bisa diterjemahkan menjadi lawlessness, lawless deeds, ketiadaan hukum. Ketiadaan hukum, perbuatan-perbuatan durhaka. Jadi anomia itu adalah ketiadaan hukum. Kecenderungan untuk berbuat sesuatu yang sifatnya durhaka. Lawlessness atau kedurhakaan itu adalah ketika seseorang tidak mengenakan Yesus sebagai standar moralitasnya. Ketika hidup orang tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ketika kita hidup tidak berpadanan dengan Injil Kristus, ketika cara hidup kita tidak sesuai dengan moralitas Kristus, pada saat itulah kita disebut durhaka. Nah, saya kembali lagi ke soal hoarder tadi. Ketika kita mengumpulkan segala keinginan tubuh, keinginan mata, keinginan daging, kita kumpulin itu terus-terusan. Kita makan, cari makanan yang enak, seenak-enaknya, terus makan, terus. Seks, kita uber itu terus. Emosi, marah, kita pertahanin itu terus. Pada saat itulah kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Ketika itu terjadi, maka kita justru semakin serupa dengan dunia ini. Tidak peduli berapa jam berdoa, tidak peduli berapa lama saudara berpuasa, nangis di depan Tuhan. Tapi ketika kita terus mempertahankan sifat hoarding kita itu, pada saat itulah kita dianggap sebagai durhaka. Oh, tapi mana ada sih pastor orang di dalam gereja yang masih durhaka? Kedurhakaan itu tidak hanya terjadi di luar gereja. Kenapa? Karena masyarakat gereja itu dibidik seperti iblis yang lagi berburu. Dia membidik masyarakat gereja. Kenapa masyarakat gereja dibidik? Karena masyarakat gereja itu adalah perwujudan dari kerajaan Allah di bumi. Maka dibidik orang-orang gereja, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang lugu-lugu, yang tulus, yang polos itu. Tapi tetap hoarding dalam hatinya, dibidik. Dibidik benar. Karena ini adalah pusat kerajaan Allah di bumi. Gereja pusat kerajaan Allah di bumi. Banyak orang yang terus ngerasa dia udah rohani. Udah sibuk dalam pelayanan. Tapi hari ini saya mau perkarakan. Ketika walaupun kita sibuk dalam pelayanan, berdoa lama, puasanya berhari-hari. Persembahannya banyak. Udah melayani, nyampein firman di mimbar. Apapun, musik, nyanyi, WL, apapun. Ketika kita nggak bisa jaga keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, maka semua dianggap sebagai durhaka. Nah, lebih lanjut lagi, ada penulis, namanya Robert McAlvin. Dia menulis bukunya Grand Theft Jesus, The Hijacking of Religion in America. Dia mengkritisi cara hidup banyak orang Kristen yang
seolah-olah mereka merasa sangat berhak untuk menjadi hoarder terhadap barang-barang mewah, terhadap pangkat atau derajat sosial yang tinggi, terhadap sakit hati mereka. Seolah-olah semua itu oke, sepanjang doanya diucapkan dalam nama Yesus. Robert McAlvin bilang, ini keterlaluan seperti ini. Masa sih? Dikasih contoh, ada pendeta di sana, di pedalaman sanalah gitu ya, yang udah punya 2 pesawat. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, 2 pesawat pribadi loh ini. Tuhan, aku berdoa Tuhan, supaya aku memiliki 3 pesawat. Supaya ketika aku pergi ke tempat-tempat yang jauh, aku gak perlu stop isi bensin. Penting banget gak sih doanya kayak begitu? Itu kan hoarding aja kan. Tapi dia bilang gini, tapi boleh sepanjang itu diminta dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan, di dalam nama Yesus aku meminta pesawat ketiga. Ya ampun, itu hoarding. Kok bisa begitu sih orang mikirnya? Belum lagi yang tadi yang sakit hati. Yang sakit hati dia jadi rohani. Kan udah di dalam Tuhan. Udah jadi rohani dia. Dia bilang begini, gue udah ampunin. Udah ampunin. Nggak masalah. Ya. Biar nanti Tuhan yang membalas. Di dalam nama Yesus. Itu sama aja kita nggak ngampunin dong. Orang kita mau Tuhan yang balesin. Karena kita tahu kalau Tuhan yang balas, ancur-ancuran orang itu kan begitu. Itu kan bukan ngampunin namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamu akan segera dilaknat. Ya nggak pakai kata laknat, tapi kita bilang supaya Tuhan yang membalaskan. Itu sama aja jahatnya. Justru makin jahat. Karena sakit hati kita minta Tuhan yang balas. Robert McAlvin bilang keterlaluan. Cara hidup seperti itu. Lihat, itu terjadi di gereja. Jadi kedurhakaan itu bukan terjadi di tempat luar. Kalau terjadi di tempat luar, biarlah. Udahlah. Udah. Saya juga gak penting itu. Kalau itu terjadi di luar sana, percaya deh. I don't care. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tergabung di dalam satu komunitas yang manis. Di dalam Life House. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian menjadi berharga. Kami melayani supaya melalui teguran yang disampaikan pada pagi hari ini. Bisa betul-betul mendarat di dalam hati Bapak, Ibu sekalian. Periksa, jangan-jangan di dalam hidup saya sendiri sebagai penyampai firman, jangan-jangan masih ada sifat-sifat hoarding itu. Dan apabila itu masih ada, jangan-jangan Tuhan gak berkenan. Jangan-jangan saya dianggap durhaka. Saya gak mau. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kenakanlah cara hidup Yesus. Yang walaupun dihina, yang walaupun disakiti dengan cara yang di batas wajar, yang disakiti dengan cara yang luar biasa, bahkan mati disalib tanpa kesalahan. Ketika ia harus meregangkan nyawanya dan menarik nafas-nafas yang terakhir. Walaupun dia kecewa, walaupun dia marah, dia takut, dia sakit. Apa yang keluar dari mulutnya? Ampunilah kesalahan mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kan hati yang tulus. Pengampunan itu adalah sesuatu yang betul-betul harus kita lepaskan dengan rela. Dan itu akan mempercantik manusia batiniah kita. Kenakanlah yang seperti itu. Kenakanlah juga Tuhan Yesus yang hidup tanpa keakuan sama sekali. Dia datang dari surga. Dia melepaskan kesetaraannya dengan Allah.
mengosongkan dirinya. Coba. Dia melepaskan kesetaraan dengan Allah, mengosongkan dirinya. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Tapi itu yang diharap oleh kita semua, Lifehouse Community. Dan itu pasti dia jagai kita. Ketika kita mau mengenakan Kristus dalam hidup kita, dia jagain. Tuhan berkata, aku Immanuel sayang, aku ada di dalam kamu. Aku akan memberikan kamu kemampuan untuk itu. Ku jamin, kamu pasti bisa. Iya, beban hidup kita itu jauh lebih berat daripada orang-orang yang gak percaya. Iya. Tapi Tuhan bilang, tapi coba ya, pertimbangkan ini. Suatu hari nanti, kamu akan duduk satu meja bersama-sama dengan aku. Nanti ya, suatu hari nanti. Sekarang aku pergi dulu, menyediakan tempat bagimu. Kesayangan-kesayanganku, biji mataku, semua. Aku menyediakan tempat bagimu, kamu akan duduk bersama-sama dengan aku ya. Satu meja. Itu gak dijanjiin ke orang lain. Itu dijanjiin kepada kita yang mau mengenakan cara hidup Kristus. Kebayang gak? Kalau suatu hari nanti ya, waktu kita ada di tempat tidur, waktu dalam keadaan udah sakit, udah lemes, udah gak bisa ngapa-ngapain. Napas kita juga udah tinggal satu-satu. Di sekeliling kita bunyi suara nit, nit, nit. Anak ada di depan sini, istri megangin tangan kita, semuanya nangis. Napas kita makin berat. Dan akhirnya kita dipanggil pulang. Tapi waktu kita dipanggil pulang, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah kemuliaan Kristus. Yang kita lihat adalah bahwa kita duduk satu meja sama dia di dalam kekekalan. Gak ada batas waktu lagi. Gak ada habisnya lagi. Kita bersuka cita karena kita ada sama dia. Bayangin itu. Kalau kita udah sampai di situ nanti, apalagi pelan-pelan nanti kita ketemu dengan keluarga kita satu persatu. Semuanya dulu anak-anak kita ngerasa diberkati luar biasa sama kita. Dia ngerasa, anak-anak kita ngerasa bahwa dia ngeliat contoh hidup yang baik di dalam kita. Kita adalah orang-orang yang melepaskan pengampunan. Orang-orang yang gak larut di dalam kesenangan jiwa, kesenangan tubuh. Gak larut dalam prasmanan kegilaan dunia ini. Anak-anak kita kan ngeliat, anak-anak kita kan nyatet. Dan ketika dia hidup setelah sepeninggal kita, anak-anak kita niru hidup kita. Yang niru cara hidup Kristus. Terus suatu hari nanti kita ketemu lagi sama mereka. Senengnya kayak apa? Kalau kita ngomong bebannya, iya bebannya berat untuk bisa seperti itu. Tapi suatu hari nanti kita akan duduk bersama-sama dengan Kristus. Nggak ada harga yang pantas untuk dibayar untuk bisa ada sama-sama Tuhan. Nggak ada. Ada satu lagu. Lagunya bagus banget. Saya kalau nyanyi fales sih. Ngomong aja fales. Rambut tumbuh aja tumbuhnya fales. Tapi udahlah saya mau nyanyi jadi sorry kalau suaranya fales. Bagus lagunya. Ada kalimat begini. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Jangan mikirin beban beratnya. Mikirin bahwa kita kepengen ada di sana bersama-sama dengan dia. Mikirin bahwa walaupun beban kita berat, Tuhan berkata, dia adalah Allah yang Immanuel. Dia pasti akan mampukan kita. Gitu ya. Lifehouse Community yang saya kasih di dalam Kristus. Kita maju terus ya. Kita dalam satu komunitas saling dukung ya.
Jadi walaupun berat untuk bisa mengenakan cara hidup Kristus, tapi karena kita satu komunitas, kita saling dukung, kita saling jaga, kita saling tegur, kita saling mengasihi satu sama yang lain. Kita temuin jalan menuju kepada Tuhan semesta alam. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Ruli Simorangkir. Kiranya Tuhan tetap memakai pelayanan Pastor Ruli semakin heran, semakin ajaib, dan boleh menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dan sekarang kita akhiri ibadah online service kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang memberkati, yang menjamah kami. Sekarang Tuhan, kami mau terus membawa itu dalam hidup kami. Kami mau bukan hanya mendengar, mengisi pikiran kami, tetapi kami mau belajar untuk menghidupinya. Terima kasih Bapa. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, God bless you.